kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Tidak ada Kasmujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. 1.000 triliun terakhir sudah naik ya. 11.000 triliun itu adalah palsu. Jokowi sebagai mantan presiden, apabila memang betul melakukan pemalsuan ijazah, tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan moral. Seorang pengacara warga Solo, Muhammad Taufik, melayangkan gugatan ijazah SMA Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan telah dilayangkan 14 April kemarin di PN Solo dan sudah terregistrasi. Sementara pihak Pengadilan Solo melalui humasnya membenarkan adanya gugatan itu. Ke Pengadilan Negeri Surakarta, di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Tadi kan kita sudah melihat bahwa di UGM itu ternyata hanya 3 orang yang bisa masuk. Termasuk Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo yang sering di podcast Sentana, dan satu lagi Dr. Tifa. Nah, sebenarnya awalnya berapa orang sih yang pengen masuk itu? Harusnya kan ada TPUA yang ikut masuk. Kenapa nggak dikasih masuk? Jadi awalnya cuma 5 orang. Ya, terus tim TPUA bersurat supaya minta setidaknya 20 orang. Ya. Nah, tetapi tim TPUA sepertinya ada insiden yang membuat mereka delay. Ada kecelakaan di depannya, jadi delay mungkin 6 jam. Akhirnya tidak datang tepat waktu di jalan ya. Jadi yang akhirnya cuma kami bertiga. Saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, ternyata di dalam itu sudah banyak orang. 16 orang ya kata Pak Roy Suryo. Kalau saya sih belasan sampai 20 mungkin gitu ya. Tapi exactly kayaknya dihitung Pak Dr. Roy Suryo 16. Nah, di situ ada siapa, Pak? Wakil rektor, ada 2 orang kalau nggak salah, terus pejabat-pejabat lainnya. Terus sisanya di barisan belakang, 2 baris mereka. Di barisan belakang itu ada teman-teman alumninya. Gitu loh. Saya bingung ngapain mereka ada di pertemuan itu kan? Ya. Kita bingung. Sebenarnya mereka nggak berhak sebenarnya ada di situ. Ya. Mereka kan tidak mewakili UGM, bukan fakultas atau dosen atau apapun. Kan mereka tidak ada di kapasitas itu. Memangnya mereka mengatakan apa tadi Pak di pertemuan itu? Ya, yang katanya teman-teman sekelasnya. Seperti biasalah pengakuan bahwa Pak Jokowi itu bla bla bla, teman kuliah bla bla bla, wisuda kuliah segala macam. Ya testimoni lah seperti yang pernah ada di di keterangan mereka sebelumnya. Tidak ada yang baru lah, hal baru. Jadi kita pada saat saya lanjutkan ini. Pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya, Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak, tadi ya nggak ada apa-apa, tidak nol. Ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya nol. Ada kartu mahasiswa, hasil ujian, hasil studi, hasil ujian. Nggak ada. Nggak ada. Satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu, diminta sama Dr. Roy Suryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya. 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu
Itu udah terkonfirmasi oleh Dr. Tipa maupun Dr. Suryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus Kasmujonya terkonfirmasi juga, tidak ada Kasmujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Karena apa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya. Itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo, dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya, itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Iya. Wah, gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, dulu itu kan yang lalu. Itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kali diskusi di belakang layarnya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa? Ya. Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu di pengadilan. Mereka yang men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gadjah Mada ya diberikanlah akses gitu ya. Untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu, tapi tidak ada. Nol. Karena itu pendukung saja kok. Bukan berarti kalau itu asli atau palsu, ijazahnya asli atau palsu. Ya bisa mendukung sih, bisa menjadi artinya begitu, cuman belum tentu juga. Nah, berarti kecewa lah ya Pak. Ya dengan kalau pertemuan tadi. Bahasa saya ya deadlock, karena mereka men-challenge untuk ke pengadilan. Ya kita tunggu saja kan, tim TPUA sudah menyertakan bukti baru dari saya itu kan. Ya. Kita tunggu Bareskrim gitu loh, supaya menindaklanjuti dan masuk ke pengadilan. Karena mereka menantang untuk masuk ke pengadilan, gitu loh. Oke, Pak Janes bagaimana tanggapannya? Apakah yang tadi dilakukan di UGM ini termasuk sebuah kesuksesan atau bagaimana? Atau memang harus ke Bareskrim kita baru terbukti? Apapun namanya itu, semuanya itu udah gelan, bohong. Kenyataannya, janjinya mereka 49 Markus makelar kasus itu. Pulau dibilang katanya ada 48 dokumen. 34 dokumen. Satu pun nggak ada. Kenapa nggak ada? Memang nggak ada. Iya, mau 34, mau 48 emang nggak ada sih. Nanti mana tambah pasalnya, tambah penyakitnya, tambah dosa mereka. Saya udah jelas ini, saya bilang. Kalaupun namanya mereka menantang ke pengadilan saya catat itu. Saya bukan sarjana, bukan profesor hukum. Cuma wartawan di bidang hukum. Yang sudah membidang hukum saya tahu ini. Coba tantang, kita menantang mereka ke pengadilan dengan catatan jangan buat kita ijazah palsu, berarti ada aslinya. Kita buat bahwa Pak Jokowi itu penipu itu tidak punya ijazah. Penipuan 378 dari yang kita bikin, dia harus buktikan mana ijazahnya, baru itu detail. Ayo kita pengadilan, rakyat akan mendukung tim Bapak ini. Ya, karena memang Pak Jokowi yang meminta ya, kita proses hukum, menunjuk kuasa hukum. Sekarang UGM minta ke pengadilan. Terus catatan. Bukan UGM-nya kita tuntut. Jelas. Tidak mempunyai ijazah. Kalau bilang nggak punya, buktikan mana. Nah ternyata. Jangan sampai dibilang Bapak ini dibilang katanya abal-abal, orang liar. Ahli liar katanya. Ini dari Jepang udah mendapat penghargaan, gajinya pun
Maaf kata kalau kita naik gajinya nanti berapa miliar. Ya. Gimana Pak? Coba lanjutkan. Jadi gini, ternyata salah satu dari yang 34 dokumen yang diklaim tadi itu ternyata tidak ada catatan mengenai KKN. Bayangkan, padahal harusnya mahasiswa UGM sebelum lulus harus wajib KKN. Ini KKN. Ada KKN. Ini Nah, dia bilang tadi masih dicari. Astaga bro. Makanya astaga. waktu podcast yang lalu yang sudah bilang KKN itu kemungkinan dia di Irian di Papua dalam keahlian membuat bagaimana cara bentuk OTK. Karena dia ahli perkayuan. Enggak, malah saya nangkepnya begini, KKN-nya mungkin bukan kuliah kerja nyata tapi KKN OCCRP. Nah, yang ada Itu kemarin kali. tadi di pertemuan itu adalah seseorang yang katanya teman alumninya itu mengatakan bahwa Joko Widodo itu KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Boyolali, Kecamatan X, Desa X. Siapa yang percaya bahwa 34 dokumen yang diklaim itu pun tidak ada catatan akademik tentang kuliah kerja nyata Joko Widodo, dan itu masih sedang dicari, dan dan mereka dengan ketidaksiapan berkas tersebut mengklaim bahwa UGM bekerja berdasarkan evidence based. Evidence gak ada di meja itu, kosong. Gitu loh. Terus ditanyakan kami, apa hak kalian untuk pembuktian ini? Kan silaturahmi katanya, halal bihalal. Astagfirullah. Bahwa ini adalah keterbukaan informasi publik yang undang-undangnya sendiri dibuat oleh panselnya, yaitu ketuanya Bapak Roy Suryo waktu dia di DPR dulu. Jadi jangan UGM berkelit bahwa tidak usah, kita tidak perlu ngasih, ini silaturahmi apa, itu tidak valid lah. Dan kemudian ada apa, katanya juga, ini misi katanya ya. Nah, ada skripsinya temennya Joko Widodo itu ditunjukkan kepada kita. Nah, ini dia. Wah, tentunya. ini eksklusif nih, duluan nih. Kayak gini, ada salah seorang namanya nggak tahu saya. Nah, diakui ini adalah skripsi dari teman Joko Widodo. Nah, kita perhatikan juga tulisan sudah modern, cetak modern, terus kertasnya juga mudah. Ini diakui, dan lihatlah kosong semua kecuali tanda tangan pembimbing. Oh, pembimbingnya itu Pembimbing doang. Ini skripsi apaan ini? Simon. Insinyur Hasan Simon. Dekan nggak ada, penguji nggak ada. Ini kan bukan skripsi, dan inilah yang hal baru yang disajikan kepada kita. Siapa yang bisa percaya seperti ini? Emang dikira kali Bapak ini tim itu orang bodoh. Iya, dia nggak bodoh. Semua asli orang ini. Begitu semua. loh. Inilah yang diberikan, dan kita lihat ini Times New Roman juga yang nggak ada tahun 1985 kita besarkan ya, ini Times New Roman asli nih. Gimana Gitu masih loh. bisa dibilang katanya Times New Roman itu ada sejak 1930 katanya. Wah, jangan ngarang-ngarang lah. Ini kan di komputer nih Inilah. bikinnya, bukan di mesin tik. Gitu loh. Jadi inilah sesuatu yang baru dan kita tidak percaya ini. Gitu loh. Berikut juga dengan yang sebelumnya kan skripsi-skripsi yang yang kong juga lembar pengesahannya ya. Saya cari dulu di mana itu. Nah, ini kan sama dengan yang kita lanjutkan ditampilkan dulu. itu. Nih, coba besarkan Bang. Itu kan kosong semua dan pakai ada Ini nih, siapa Joko itu? Widodo lulus 1985. Kan kosong. Yang teman-temannya yang lain kosong. Coba Yang atas, digeser. yang Iya. atasnya juga kosong. Yang ngaku Sebelah kiri Edi Inilah. Trianto kosong. Ini kenapa kosong semua ya? Ini tadi tidak bisa dijawab sama sekali, nggak bisa dijawab oleh UGM. Aduh, padahal mereka sudah mengerahkan 16 orang. Katanya mereka bekerja berdasarkan evidence, bukti. Ya. Saya tuntut ini kenapa ini bisa lulus, nggak bisa jawab. UGM. Sekelas UGM nggak bisa jawab ini. Tapi yang mengatakan, yang menjawab semua itu atas nama UGM ya Pak? Iya tadi wakil rektor Wakil bidang. rektor loh. Enggak, maksudnya atas nama Akademik. rektor juga. Iya. Akademik. Iya. Berarti ikut juga semuanya, terlibat semua itu. Iya, makanya saya bilang nggak bisa jawab. Iya. Ya, saya Sigit, salah satu yang saya bilang tadi di dalam itu, Sigit Harwinarto, lulus kehutanan 1985. datang dia tadi, Pak. Nggak ada. Oh, nggak Dan datang ini ya? kosong, lembar pengesahannya kosong, tidak ada tanda tangan penguji, pembimbing, baik dekan, dan dia sekarang sudah profesor di Universitas
Mula Warman, Kalimantan Timur, profesor doktor, skripsinya kosong begini. Dan dia dirjen atau ex-dirjen planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dia komisaris Inalum, PT Inalum. Waduh, komisaris Pupuk Kaltim. Begini skripsinya, bagaimana ini? Berarti bukan Dirut Tobabara Energi aja yang bermasalah di kasus ini ya? Makanya saya tuduh ini didaur ulang, direproduksi sehingga lembar pengesahannya sama dengan punya Joko Widodo. Oke. Yang punya Joko Widodo yang palsu. Iya, gitu loh. Yang lembar pengesahannya modern. Iya. Cuma mereka ini kosong. Nggak ada verifikasi sama sekali. Ya Gitu sebetulnya kalau saya melihat dengan pandangan dari luar ya guys, harusnya Pak Sigit dan segala macam ini 5 orang ini semuanya dibatalkan semua ini ijazahnya. Seandainya itu tidak ada pernah diuji, tidak pernah apa, masa kita nggak pernah ujian bisa lulus? Ada 10 poin gugatan saya tadi, ya saya bacakan poin demi poin, satu pun tidak ada bisa dijawab. Oke. Oleh bagian yang perwakilan oleh rektor. Dan mereka ya dengan enteng mengatakan apa hak Anda untuk pembuktian itu. Gila. Gitu loh. Kembali lagi undang-undang keterbukaan informasi publik itu harus. Jawaban yang emosional untuk menutupi kesalahan yang jelas kalau seperti itu jawab. Kalau saya panas lah. Masa dibilang halal ya, jelas saya panas. Saya datang jauh dari Sumatera Utara, Balige. Tetapi mereka di depannya itu nggak ada bahan sama sekali. Cuma buku tulis. Memang nggak ada mungkin ya. Kan makin ketahuan kesalahannya. Tapi diklaim 34, makanya kita bilang harusnya 34 yang diklaim dokumen itu ada. Ya keluarkan, dibacakan, dikeluarkan, tunjukkan begini. Mungkin nggak sempat di print ke Snappy kali ya Pak. Pas ke Pramuka. Enggak, waktu itu kan yang mengajukan kan Roy Suryo supaya ini dibikinnya 34. Ternyata yang hadir ahli juga. Akhirnya udah jangan jadi gitu. Jangan dikeluarin. Takutnya kita foto juga kan. Iya. Jangan lagi lebih baik enggak ada. Lebih baik kita bilang buat apa kalian kesini kan halal bihalal. Ada makanannya enggak? Enggak ada. Enggak ada halal bihalal enggak ada makanannya. Aku kecil. Aku kecil. Wah ini sejarah juga nih dibuat oleh UGM. Apa halal bihalal nggak ada makanannya? Padahal statementnya tadi berulang kali bilang kita bekerja berbasis evidence based. Ya. Tetapi yang diungkapkan ya narasi, evidence yang diklaim itu ya nggak ada ditunjukkan sama sekali. Ngakunya evidence ternyata omon-omon. Ayo nih, alumni UGM tadi sudah datang ratusan, bahkan wah mungkin ada 1000 kali ya tadi ya, lebih ya. Kalau 1000 kita nggak bisa, kita belum hitung lah ya. Tapi ratusan lah. Kita ratusan lah yang jelas. Ya. Sampai ada ngomong ibu-ibu pun bekas suami saya kan bekas alumni, saya tahu cerita suami saya. Jangan sampai gara-gara Jokowi ini rusak kredibilitasnya UGM. Bahaya. Makanya tadi saya tanyakan ya tentang lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya, tentang teknologi, terus teknologi cetak, font dan lainnya. Ya. Terus saya tanyakan, bagaimana mungkin tanda tangan dekan ada di situ tanpa melewati tanda tangan penguji? Nggak mungkin. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemungkinan menghadapi Yakub, anaknya Pak Otto Hasibuan si wakil menteri itu, nanti Pak Rismon sebagai saksi ahli di pengadilan? Siap nggak? Siap dong. Ya, saya datang ke podcast kasus Jessica Wongso, saya datang ke podcast Uya Kuya dari Belige, ke podcast Diskursus, gratis itu. Hanya untuk soal keadilan Jessica Wongso, saya datang ke podcast yang itu. Waktu itu pengacara Pak Otto? Iya, Pak Otto Hasibuan, gratis. Tidak dibayar oleh Bang Otto. Gratis, saya datang. Berarti untuk keadilan seorang Jessica, ya, yang video CCTV-nya direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, dan kepala laboratorium komputer forensiknya saat itu Bareskrim adalah Muhammad Nual Azhar, pakai e-red shop dan Freemake. Bareskrim saja menipu kita, gitu loh. Ya. Jadi apalagi ini untuk Indonesia, ya, nggak ada yang membiayain saya ke sini sendiri, biaya sendiri. Semua biaya sendiri. Untuk Jessica saja saya bisa bayar sendiri, apalagi untuk Indonesia. Betul. Kan begitu. Ya. Untuk melurus lagi kan, tadi yang ratusan orang itu tidak ada yang dibiayai siapa-siapa, tidak ada bohirnya, tidak ada masa bayaran kira-kira gitu. Semua pakai biaya sendiri dari berbagai kota di Indonesia, datang semua ke UGM demi mendapatkan kebenaran. Oke, jadi
Apa rencana berikutnya? Apakah Pak Rismon besok ikut ke Solo? Wah, jelas pantang mundur sejengkal pun, 1 inci pun nggak mundur kita, ya kan? 1 inci pun nggak mundur. Ya kan, kalau tadi deadlock, kalau besok ya kita bujuk Deadlock karena Pak Jokowi. itu deadlock Ya. sama dengan penakut, takut karena Kabur. salah. Rektornya kabur aja dulu katanya. Rektornya pun tidak hadir, ya. Padahal harusnya otoritas tertinggi di situ ya Bu Ova Emilia. Kenapa nggak ada? Jadi Gitu. besok Bapak akan ikut membujuk Pak Jokowi supaya beliau gentleman Supaya mengaku datang menghadapi masyarakat yang mencintai negara ini NKRI dan menunjukkan ijazah asli. Iya, tadi kan statement pejabat Rektorat UGM kan mengatakan kami tidak memiliki ijazah tersebut. Tidak memiliki. Ya. Ya, berarti mengeluarkan dia nggak silahkan ke Jokowi nggak dipancing mintanya. mengatakan dia nggak tidak mengeluarkan, hanya tidak memiliki. Tidak memiliki ijazah Jokowi. Sintingnya itu. Nah, jadi Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kalau kau kurang cakap, yaitu bisa diperbaiki dengan pengalaman. Kalau kau kurang pintar, bisa dihilangkan dengan belajar. Tapi kalau kau tidak jujur, susah diperbaiki. Saya mau tanya, Ibu mau yang jujur atau yang tidak jujur keterangan saya? Mau yang jujur ya? Ya, saya akan jujur mengatakan hasil pertemuan kami pada hari ini. Seorang penulis yang cerdas, ya, ayahanda kita, Wakil Presiden TPUA, bernama Rizal Fadila. Mana orangnya? Mengatakan, ini saya berlindung di balik kata-kata beliau ya. Beliau mengatakan apa? Jokowi itu adalah penjajah, penjahat, dan penyandera. Nah, kami mengatakan begini ya, sungguh tidak enak ketika kami dihadap-hadapkan dengan saudara kami di akademis yang sangat kami cintai ini di Fakultas Kehutanan. Suka atau tidak suka, kami sudah dihadap-hadapkan. Suka atau tidak suka, kami dibikin punya perasaan tidak senang, kan begitu. Mungkin demikian pula mereka, kan begitu. Tetapi setelah dilakukan pertemuan, barulah sedikit banyak ketemu apa yang disebutkan oleh Bang Damai Hari Lubis tadi, gunung batu atau gunung batu es yang sedikit meleleh dan mencair. Jadi apa artinya? Memang kalau tidak ada silaturahim, tidak ada silaturahmi, tidak ada pertemuan, sulit untuk mengerti satu dengan yang lain, betul? Bapak Ibu sekalian, kami menjelaskan di hadapan Wadek tadi atau wakil dekan ya, sesuatu yang agak sulit sekali bertemu. Anda lihat sendiri, kalau bisa jangan bertemu tadi kan. Alhamdulillah kegigihan ibu-ibu sekalian, saya akui ibu-ibu bapak-bapak sekalian sangat gigih ya memperjuangkan, akhirnya kita bisa bertemu dan tidak ada yang perlu takutkan. Memang tidak ada kita hendak menghukum seseorang, hanya ingin mencari kebenaran. Ya, kemana lagi mencari kebenaran setelah TPUA mencarinya di pengadilan ya sampai 3 jilid persidangan, sudah mencarinya di DPR ya. Bukannya kita mendapatkan jawaban malah terjengkang, masih ingat? Kemudian kita sudah mencari ke KPU yang harusnya merupakan tempat ujung tombak di mana mereka menerima dokumen dari Jokowi. Kita tetap saja tidak dipedulikan, ya. Dan terakhir kita melapor ke Bareskrim dan terakhir juga kita menambahkan bukti-bukti kepada Bareskrim tersebut yang oleh Bang Damai tadi mengatakan ada progres. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini ya. Memang agak sulit untuk mengharap buru-buru bahwa pihak kehutanan itu bisa memberikan apa yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik atas sebuah fakta yang sudah menggulung bangsa ini ya dengan menjadikan suatu perpecahan, suka tidak suka terbelah menjadi 2 bagian. Yang satu membela dengan gila-gilaan mati-matian tanpa perhitungan, tanpa rasio, yang satu setengah mati memperjuangkan keadilan. Betul? Dan hasilnya sudah ada 2 orang yang menurut kita tidak bersalah hari ini dihukum ya, yaitu Gus Nur atau Sugi Nur dengan Bambang Tri Mulyono ya. Orang ini harus melaksanakan hukuman 4 tahun pidana penjara ya, dianggap telah melakukan kebohongan berdasarkan hukuman yang sudah inkrah pankhawis, yaitu kasasi ya, yang apa namanya senyatanya itu tidak mereka lakukan seharusnya ya, karena pihak pengadilan telah menghukum mereka tidak menggunakan pasal yang digunakan oleh jaksa pada pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, yaitu dengan pasal hoak ya. Nah, oleh karena itu kita datang kemari itu untuk memperjelas supaya ada keberanian dari pihak kampus untuk membuka apa adanya
Ya, kita tidak mau dihadap-hadapkan dengan mereka. Tugas mereka hanya memaparkan apa yang kita tanyakan, ya kan? Jawab saja apa adanya. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kalau memang tidak tahu, katakan tidak tahu. Kan kita tidak tahu. Mereka tidak pernah melihat ijazahnya, tidak ada ya. Ini yang perlu Anda ketahui, ijazahnya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya biasanya memang dipegang oleh yang bersangkutan, kan begitu. Tapi fakta-fakta lain kan banyak macam-macam ini, ya kan? Apalagi bantuan sudah datang dari Rismond Hasiholan Sianipar, doktor ahli teknik elektro ya, yang menyatakan berdasarkan penelitian dia yang sedemikian rupa itu tadi, mulai dari font ya, kemudian pengetikannya, tanda tangannya, lembar pengesahannya, lalu kemudian masuk ke dalam prakata, kemudian masuk kepada isi dari transkripsi. 1.000 triliun terakhir sudah naik ya, 11.000 triliun itu adalah palsu ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau seorang ahli itu mengatakan dia punya kompetensi ya, lebih berharga apa yang disampaikan oleh Rismond Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo ketimbang guru besar hukum pidana ya, yang menyatakan bahwa ini terlalu gegabah untuk menuduh sedemikian rupa. Atau kemudian saya tidak tahu kapasitasnya apa, mengatakan dokumennya itu ada tapi sekarang hilang. Anda mendengar tidak betapa konyolnya ini semua, betul kan? Nah, oleh karena itu ya ini juga teguran kepada pihak manapun, jangan coba-coba untuk mengancam-ngancam rakyat yang sedang melaksanakan hak mereka, yaitu hak berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat di depan umum ya. Itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan coba-coba, misalnya kalau ada yang menyatakan tentang ini adalah palsu, maka kami akan melakukan tindakan hukum. Ya silakan saja, mau tindakan hukum pidana maupun perdata. Dalam kondisi, mohon maaf ya, Joko Widodo yang hari ini tidak lagi memiliki legitimasi publik. Ya, se-Indonesia ini sudah paham begitu. Nah, jadi oleh karena itu Pak Ibu sekalian, mengapa saya katakan ini menyangkut kita harus bersemangat kembali karena masih ada satu agenda yang tertinggal. Tapi kami mengatakan bahwa tadi di dalam cukup alot. Tapi kami tahu pelan-pelan sudah ada pengertian. Kami sudah meninggalkan dokumen berupa pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis karena kami mengajukannya secara tertulis ya. Kita tunggu saja dan kita sudah mendapatkan nomor lain untuk kami bertanya dan saling berkomunikasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan ada yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD mengatakan Tuhan mencurahkan air ya ke muka bumi ini, mengalirkannya kemana-mana sehingga bertemu dalam sebuah cekungan. Ketika cekungan itu penuh, air itu kembali ya mengalir ke tempat-tempat yang lainnya. Sebenarnya begitulah hidup. Kadang-kadang tidak perlu menahan ya. Kadang-kadang ini kepada Fakultas Kehutanan saya mengatakan, jangan tahan terus. Kalau ada kebenaran, bukalah kebenaran itu untuk bangsa dan negara. Allahu Akbar! Merdeka! Bagaimana jika mantan presiden terbukti memalsukan ijazah? Maka terjadi dilema pasca kekuasaan. Dosa yang menyisa. Setelah tidak lagi menjabat, Jokowi tidak lagi memiliki kekebalan politik dan hukum. Tapi justru disinilah ujian integritas bangsa dimulai. Beranikah bangsa ini menindak mantan pemimpin yang terbukti memalsukan sejarah dan legitimasi? Status hukum dan etika. Bagaimana bekas presiden atau bekas penipu bangsa? Jika ijazah Jokowi benar-benar palsu, maka apakah semua keputusan politik era Jokowi bisa digugat legalitasnya? Bagaimana dengan penetapan undang-undang, perpres, hingga pengangkatan pejabat negara? Apakah bisa dianggap cacat hukum? Bagaimana pengaruhnya terhadap proyek IKN, legalisasi tambang ormas, hingga intervensi MK di era Gibran yang berhasil membuat Gibran jadi wapres? Dan buku-buku sejarah dan narasi kebangsaan yang telah melambungkan sosoknya harus direvisi. Penghargaan negara yang telah diberikan dapat dicabut bila terbukti bersalah secara hukum. Pencabutan hak istimewa mantan presiden, hak pensiun, pengawalan pas pampres, dan berbagai fasilitas negara bisa dicabut jika terbukti melakukan kebohongan monumental yang mencederai konstitusi. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Jokowi betul-betul bersalah? Pertama, jalur hukum. DPR, MPR, dan Kejaksaan Agung perlu membentuk Komisi Investigasi Khusus Nasional. Jika bukti kuat, kasus dapat dibawa ke Pengadilan Pidana Umum atas dasar pemalsuan dokumen negara, KUHP, Undang-Undang Administrasi Negara, penipuan publik, penggunaan dokumen palsu untuk pemilu. Kemudian jalur moral dan rekonsiliasi. Jika Jokowi betul-betul bersalah dan mengakui serta meminta maaf, maka dia bisa diberi ruang untuk menyampaikan pertobatan publik.
bangsa ini bisa menjadikannya simbol transisi moral dari era manipulatif ke era transparansi. Seperti dalam Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan pasca apartheid, di mana terjadi pengakuan dan keterbukaan yang menjadi kunci penyembuhan bangsa. Bagaimana dampak sosial politiknya? Adakah potensi gejolak? Ada. Pendukung fanatik Jokowi bisa menganggap ini semua adalah rekayasa politik. Maka akan muncul psikologi penyangkalan massal, terutama dari elit dan kalangan menengah yang selama ini merasa dinaungi oleh Jokowi. Tetapi, jika semua ini dikelola dengan bijak, maka bisa menjadi sebuah momentum kebangkitan moral. Ini bisa menjadi lompatan kesadaran bangsa. Pendidikan politik rakyat bisa langsung terangkat. Bangsa ini sadar bahwa kejujuran lebih penting dari pencitraan. Jokowi sebagai mantan presiden, apabila memang betul melakukan pemalsuan ijazah, tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan moral. Jika terbukti, maka dicabut status mantan presiden, dikenakan sanksi hukum sesuai KUHP dan Undang-Undang Pemilu, dijadikan pelajaran besar untuk rekonstruksi sistem politik dan pendidikan nasional. Dan kita memasuki babak baru sejarah Indonesia, era koreksi total bangsa. Bagaimana implikasi multidimensinya bangsa yang diatur berdasarkan kebohongan? Implikasi hukumnya bagaimana? Ada pemalsuan ijazah, pasal 263 KUHP, maksimal hukuman 6 tahun penjara. Ada penggunaan ijazah palsu untuk pemilu, melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Bagaimana implikasi chain reaction-nya? Jika ijazah palsu, maka pencalonan menjadi tidak sah. Maka 2 periode kepresidenan cacat hukum. Pertanyaannya, apakah kita bisa membatalkan semua produk hukum dan kebijakan era Jokowi? Jawabannya secara hukum sangat sulit, tapi secara moral dan politik sangat mungkin dan perlu. Bagaimana implikasi politik? Legitimasi Gibran dan Pilpres 2024 bisa dianggap hasil manipulasi struktural dan membuka peluang gugatan konstitusional dan politik besar-besaran. Terjadi sidang rakyat, terjadi referendum etik nasional. Karena ini bukan hanya soal Jokowi, tapi soal seluruh arsitektur kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kepalsuan. Bagaimana implikasi sosial budayanya? Rakyat akan mengalami crisis of trust, terutama generasi muda. Akan tumbuh 2 kutub di kalangan generasi muda. Pertama yang ingin revolusi total, kedua yang ingin menutup kasus ini demi stabilitas. Ini adalah momen krusial. Apakah kita bangsa yang memilih kenyamanan semu, atau kita berani membayar harga kebenaran? Bagaimana jalan keluar bangsa? Solusi post kebohongan nasional. Jika kita ingin bangkit dari reruntuhan ini, maka solusinya tidak bisa sebatas menghukum Jokowi, tapi harus dibarengi dengan rekonstruksi sistemik. Buat Komisi Kebenaran Nasional. Mengungkap semua kebohongan negara sejak era Orde Baru bukan cuma era Jokowi. Harus disiarkan publik, transparan, tidak ada yang sakral. Revisi Undang-Undang Kepemimpinan Nasional mutlak dilakukan untuk memperketat syarat pencalonan termasuk audit akademik yang terbuka untuk publik. Membentuk Badan Etika Kepemimpinan Bangsa di bawah MPR. Kampanye edukasi untuk pendidikan ulang rakyat. Jangan pilih pemimpin berdasarkan citra. Kembali ke nilai kejujuran, bukan pencitraan media dan popularitas semu. Renungan terakhir bagi kita semuanya. Ini adalah sebuah tipping point untuk revolusi moral. Bangsa yang besar bukan bangsa yang tak pernah salah, tapi yang berani mengakui dan memperbaiki kesalahan dengan harga seberat apapun. Ini adalah versi baru dari Bung Karno bila beliau hidup hari ini. Kasus Jokowi bukan hanya tentang satu orang, ini tentang kita semua. Tentang sejauh mana kita siap menjadi bangsa yang jujur. Demikian yang bisa saya lakukan analisis untuk masa depan kasus Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.